Ketemu lagi di podcastnya Sepuluh Dadi Gawe. Ini dari channel Denbei. Denbei ini kontennya apa aja Om? Nek sementara saat ini peluang usaha. Kalau untuk referensi teman-teman yang butuh ide usaha bisa mampir ke channelnya Denbei. Ejaan biasa aja Denbei. Biasa aja, DENBEI tanpa spasi. Sama udut-udut kok. Katanya ini mau katanya mau collab nih. Ide nih gimana ini? Penasaran dari anu nih temanya itu. Gini Mas Denbei, ngobrol yang santai, nggak usah pakai mikir. Los. Mungkin nek punya saya kan ini peluang usaha. Cuman kalau untuk gabung collab kan paling ya kita bikin film pendek atau apalah. Jadi, film-film lucu gitu kan. Oh gitu. Ya, setuju. Kalau itu kan bisa untuk barengan. Bikin video 3, dapat sendiri-sendiri gitu. Gitu juga boleh ya. Karena yang namanya video sekarang ini kan hitungan investasi loh. Iya, benar. Maksudnya sebagai paruhan keuangan hasil, Ya. kan mending gitu. Ini jenengan tim ada berapa untuk channel jenengan? Dua sama temen itu juga. Nek pas video saya keliling jualan itu pasti bawa kameramen. Oh Terus, itu. cuman kalau misalkan apa ya, mana ada satu podcast itu kan tripod bisa itu tapi ya itu ada dua tim tuh, ada dua, saya sama teman saya, satu Mas Bon. Semangat ya Mas ya, nonton ya Mas. Insyaallah Gitu. siap semangat. Ini YouTuber baru, teman-teman. Baru 4.000 subscriber. 480 480 wis cair. 480 baru 1 bulanan. Ya, Dicek aja ya. Itu akun baru 1 bulan. 1 bulan lebih sedikit lah. Oh. Tapi memang sengaja bikin channel langsung upload gitu. Enggak, kan kadang ada yang bikin channelnya udah lama terus belum diisi ya. Kemarin saya bikin langsung saya isi. Cuman uploadnya masih jarang-jarang, kendala ini kerja. Belum bisa aktif. Ya, Upload. belum bisa. Berhenti aja kerjanya. Wah. Ngamuk istrinya. Sementara tentang usaha jualan gitu. Ya enggak cuman jualan. Kalau saat ini memang yang diupload baru ini usaha dagang, jualan. Cuman kedepannya nanti sebarang lah usaha, misalkan kreativitas bikin akuarium misalkan, basket, terus ada kayak bikin neon box atau papan tulisan apa ini Mas, untuk pelang-pelang ini loh, kafe atau apa itu. Belum timbul. Nah itu kayak gitu. Itu sekalian sama analisa usahanya enggak Mas jenengan bikin anu? Analisanya gimana maksudnya? Maksudnya dari modal sekian. Iya. Terus nanti titik modal balik itu Ya berapa apa? dan keuntungan bisa mencapai berapa itu ya saya kasih situ. Memang saya motivasinya kan untuk memberi dorongan untuk para pemuda lah yang masih menganggur, belum punya pekerjaan. Siapa tahu kan dapat ide dari video saya, misalkan entah itu jualan atau bikin apa gitu lah, untuk motivasi aja. Itu monetnya selain dari YouTube nanti juga di akhirat Mas.
Amin. Iya. Amin, amin, amin. Iya kalau itu. Yang penting ikhlas tuh Mas niatnya. Gitu, Mas. Terus kedepannya kita Nah. tetap gitu terus. Maksudnya Kontennya itu jualan. ya tentang usaha Tentang gitu, usaha. tentang peluang usaha. Ya mungkin nanti kalau mau bikin konten yang untuk hiburan, misalkan itu tadi film pendek ya tidak apa-apa kita masukkan situ. Cuman yang penting positif aja lah. Iya. Kayak kalau apa misalkan film pendek ya kalau yang lucu kan juga menghibur kan, itu juga positif lah. Gitu. Ya sekarang lagi yang lagi booming kan video pendek. Ya, betul, betul. Usahanya apa tuh Mas? Kalau saya ini rahasia itu. Oh, rahasia. Tapi jualan memang. Oh. Saya basicnya jualan sembarang lah. Saya, yang penting jangan jual rumah. Jangan jual istri. Nah, betul. Jual harga diri. Nah, janganlah itu. Saya nyeles lah. Misalnya nyeles Mas. Ke toko-toko. Oh. Bawa alat listrik saya. Oh. Lampu, safar, kabel kayak gitu. Tapi kenapa yang di konten itu alat masak, Mas? Nah, Irus. Irus. Itu ceritanya ya, gimana itu? ini tadi kita kan biasanya ya kalau orang ada misalkan saya membagikan peluang usaha misalkan, nanti pasti ada yang nanya, ya namanya usaha kan modalnya gede Mas, gitu loh. Nah saya makanya pertama Ngasih saya kasih contoh. nasi bungkus dulu, yang modal sedikit banget, 45.000 jadi. Nah, jadi masa 45.000 tidak bisa, gitu kan. Itu usaha dari yang kecil dulu, nanti misalkan ini jalan dan udah punya modal lebih, bisa kita nanti upgrade istilahnya. Wah, jualan yang lebih, modal yang lebih tinggi lagi, apalah itu gitu. Kayak kemarin apa namanya Irus itu kan modalnya sangat minim. Kita modal 50.000 bisa, 100.000 bisa. Oh, bisa Irus. Bisa. Oh. 150 bisa. Dan keuntungan itu nyata 200%. Saya tidak melebih-lebihkan. Bagi para youtuber yang anu ini apa yang butuh Inspirasi. inspirasi. Ya, itu. Iya. Memang menginspirasi. Channelnya Den B ini bagus. Menginspirasi banget. Lokasi yang sering jenengan datangi, Mas? Kalau untuk yang jualan Irus, itu saya sasarannya kebanyakan di daerah pegunungan. Pegunungan. Enggak di perkotaan gitu, Mbak. Ini kurang. Kalau di perkotaan itu soalnya orangnya terlalu sibuk, jarang yang di rumah. Nanti kita kan door to door jualannya. Kita ketok pintu mesti pada lagi sibuk di kantor atau di mana, di sekolahan. Ya. Dari 10 pintu yang diketuk, persentase dapat pembeli itu berapa persen? Dari 10? 80%. 80%. Dari 10 itu 8 lah dari. Keren. 5 sampai 8. Padahal satu hari mungkin per jam ya hitungannya ya. Per jam itu bisa mencapai berapa pintu itu, Mas? 1 jam. Kalau saya kan seneng ngobrol Mas orangnya. Oh gitu. Jadi itu satu rumah gitu, apalagi daerah pegunungan Mas, mesti suruh mampir jagongan gitu ngobrol. Nah itu sampai 20 menit, 15 menit per rumah. Seumpama ini anggota dari Sepele Dadi Gawe ini coba ikut Boleh. Kalau enggak nanti kan modalnya gimana modalnya? kalau enggak gini, lihat dulu boleh. Pas saya jualan ambil aja nanti di videoin toh. Nah nanti kan sekalian lihat gimana prosesnya atau sekalian langsung ikut jualan boleh. Boleh banget. Berani apa Pak Ani? Oh, ini tantangan, Pak. Suka tantangan, Pak Ibu. 200%. Bukan 200%-nya. Saya suka interaksi juga. Saya senang interaksi sama orang yang tidak saya kenal gitu, Pak Ibu. Ada kesan
beda-beda antaranya pintu yang ini sama pintu yang ini, pintu ini betul. warna-warni. Nah itu senangnya saya di situ. Keren Pak Iko wes. Jadi butuh coba ini. Karena ini tantangan ini. Saya sebenarnya bukan sales. Wah, Nggak bisa. justru jenengan tidak salah. Kalau masalah nggak bisa itu bukan itu sebenarnya bukan jadi masalah. Dikeroyok. Nah, jualan ini saya kenapa ambil virus itu karena yang termudah. Itu. Kita tidak perlu mendemokan ini. Dipakainya gini. Nah, enggak usah. Semua orang udah tahu cara pakainya. Bahannya ya cuman kayu. Tidak ada teknologi yang gimana toh. Yang penting kita cuma mau berangkat, berani gitu toh. Nek masalah bisa dan tidaknya enggak penting. Ini kita tantang Pak Mesti Iko. bisa. Kita masih tantang Kalau itu. saya bukannya nggak bisa, nggak mau. Nah, ini penyakit. Penyakit. Dulu pernah coba sales apa pernah sering nggak bisa, nggak pernah laku. Coba Coba itu. Pasti laku. Pernah bikin malah virus itu. Tak jual sendiri laku, memang laku. Titip tukang sayur. Titip tukang sayur itu laku sendiri, bikin sendiri. Ya. Dari ini juga kayu. Iya sama. Kalau jenengan bikin sendiri juga. Tidak, Tidak. saya ambil belakang. Yang penting berangkat kok, pasti laku. Dan Rahasia caranya itu gimana? kalau rahasia ya tadi udah saya kasih tahu, yang penting berani aja, berani mencoba gitu. Nanti kan terlatih sendiri mas, terlatih sendiri. Kalau udah terbiasa itu. Dan yang paling penting juga itu door to door itu malah lebih menantang. Jadi kalau kita udah berani di situ door to door, nanti untuk jualan barang lainnya atau ke pasar lainnya itu lebih berani gitu. Kalau ini mau jiwa sales dari dulu. Dari sekolah langsung sales. Oh itu. Nanti jiwanya jumlah berdagang pernah nggak laku? Ya pernah. Jalan apa? Nah itu kemarin di video saya ada itu jualan es teh sama es jeruk. Pas Itu hujan-hujan. enggak, Oh. itu pas panas-panasnya. Saya juga nggak tahu kenapa kok nggak laku itu. Mungkin salah pasar saya waktu itu. Jadi salah target gitu loh. Dan jualannya kan di lampu merah. Dan itu sebenarnya ternyata kan memang nggak boleh, aturannya itu nggak boleh. Jadi mungkin kan pembeli juga yang ngerti aturan kan, nah ini nanti kalau saya beli malah nanti dia keseringan jualan di sini. Jadi mendukung hal yang keliru. Mungkin di situ pemikiran pembeli itu. Jadi nggak ada yang beli memang. Laku satu itu saya pindah ke pasar, di pasar laku cuma satu. Dan saya setelah pulang dari situ kan jadi mikir, oh iya kalau orang di pasar itu biasanya minuman itu kalau nggak dia bawa dari rumah pasti suka ada langganan di situ yang sudah ngasih minum. Jadi orang pasar itu loh. Jadi mungkin kalau saya jualannya di apa ya, pas ada event-event karnaval Oh atau iya. Agustusan apa gitu mungkin malah laku. Waktu itu bawa berapa gelas? Itu bawanya itu 100. Cuma laku 2. Satu. Oh, satu. Cuma laku satu ditawar pula. Harga berapa itu? 3.500. Oh. Ditawar 3.000 yos. Habis itu tak kasih ke teman daripada ini dibuang. Tapi memang itu jenengan eksperimen atau pengen menunjukkan bahwa peluang usaha itu bisa diterapkan di mana saja gitu atau gimana? Ya gini, Anu, kalau latar belakang jangan melakukan dua-duanya. Jadi saya kan belum pernah jualan es teh tadi. Nah, jadi saya bereksperimen. Coba ini saya tuh ingin menunjukkan kepada pemirsa penonton. Jadi kita itu viewer menunjukkan pada viewer bahwa usaha itu kita bisa bikin sendiri. Maksudnya
apa ya, nggak harus ikut orang. nah gitu mesti apa namanya, lapangan pekerjaan. Nah itu kita bisa bikin sendiri, nggak usah harus nunggu dari siapa, dari ini. Nah, Harus kita ciptakan sendiri peluang usaha. Saya dengan selera kita. Ya gitu, jadi saya ngasih ini aja, nanti kalau siapa tahu kan ada yang terinspirasi dari ide saya gitu. Jadi misalkan coba jualan es gimana ya, nah, saya tidak mau cuman ngomong, saya praktekin dulu. Nah, setelah saya praktekin ternyata untungnya gede. Jadi saya modal 100.000 jadi 100 gelas. Nah, kan berarti kalau saya jual 3.000 kan 300.000. Nah, itu 200% untungnya Mas. Tapi nggak laku. Kemarin saya cuma laku 1. Kemarin sudah saya coba, ketika itu saya tidak jalan, ya udah ganti lainnya lah, apa gitu kan. Yang masuk Iros itu. Rencana setelah Iros apa ini? Mungkin saya kan juga ada kenalan dia produksi snack makanan ringan, namanya kalau di sini Slodok, ke tempat saya namanya Slodok. Nah saya ingin coba jualan itu. Sendok matang atau masih mentah? Saya jualnya pengennya mentah, jadi nggak resiko, nggak ada resiko. Nanti kan itu pasarnya banyak, bisa langsung saya ke toko kelontong, bisa ke pasar-pasar itu. Jiwanya Jualan, bisnis. Selain jenengan ini mencoba kreativitas di makanan ya tadi ya, Ya, pengen nggak bikin kerajinan yang tutorialnya bisa dipakai sama pengen. Saya soalnya juga usil, tangannya itu suka usil. gitu. Suka usil, bikin macam-macam segala. Pengen itu ada besok mungkin kalau udah. Tapi saya pengennya jualan dulu lah pokoknya. Jualan dulu, saya habiskan jualan sembarang, nanti baru yang itu. Mas Tetbei, Ya, pernah nggak punya pengalaman yang unik pas jualan itu? unik gimana ya Mas? Unik yang lucu-lucu apa gimana? Ada sih ada. Tapi itu kebetulan tuh pas saya kan waktu itu flu. Telinga saya ini Dengung. itu berengeng kalau saya namanya berengeng. Nah kan waktu ini kupingnya kayak gitu, saya nawarin ke salah satu toko. Nah, saya nawarin barang saya ke situ, dan yang punya toko itu ternyata dia lagi sariawan katanya itu udah seminggu. Jadi dia ngomong itu susah. Nah, saya nawarin barang, dia jawab apa, saya kan kurang dengar, kurang jelas. Saya gimana gitu, terus yang sana emosi. Mas, saya itu ngomong itu sakit. Suruh ngulang-ngulang gitu. Dia teriak, saya baru dengar. Wah, ya maaf Pak, maaf. Nggak tahu. Itu jadi yang saya nggak dengar, yang sana mau ngomong sakit. Itu ya lucu itu sih. DBI pesan-pesan untuk Teman-teman. saya untuk YouTuber pemula, untuk viewer yang pengen jadi pengusaha atau butuh referensi untuk melakukan kebaikan. Oh iya. Ya pesan saya untuk YouTuber pemula seperti saya ini, ya yang penting kita konsisten aja, terus semangat, jangan ngejar ininya dulu, jangan langsung ngejar Pak penghasilannya mesti gede segini, jangan. Kita yang penting terus berkreativitas teruslah tanpa batas ya, kreativitas tanpa batas. Terus jangan bosen, biasanya kan itu penyakitnya bosen. Nah agar tidak bosen,
kita ya kalau mau seperti saya jualan, jadi nggak ada bosennya. Soalnya kita bikin konten kan sambil kerja, Mas. Jadi Iya. tetap dapat duit, jadi nggak bosen. Untuk yang butuh referensi usaha, saya sih belum jadi pengusaha ya, baru kayak gini lah. Yang penting tetap berusaha kalau saya. Nah, kalau yang mau ingin cari referensi, tonton channel Denpei.